Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, Baik, sehat Bu. ya. Baik. Oke, kita langsung saja kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya. Ya, semoga dari kita membaca surat Al-Fatihah ini bisa menambah keberkahan pembelajaran pada hari ini ya. Oke, selanjutnya. Oke, sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai kewajiban dan hak terhadap tumbuhan ya. Siapa di sini yang rumahnya banyak tumbuhan, tanaman-tanaman? Saya, Bu. Wah, banyak. Ada Kaila, ada Nadira. Wah, rumahnya banyak tumbuhannya. Bagus ya. Nah, ketika kita punya tumbuhan, maka kita wajib untuk merawatnya ya. Oke, lanjut di sini. Nah, tanaman merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah ya. Maka kita harus merawat dan memeliharanya. Dilihat dulu ya, ini tayangan yang Ibu tampilkan di sini. Halamannya nanti belakangan. Oke. Nah, kita sama-sama tahu ya kalau tumbuhan itu adalah makhluk ciptaan Allah. Karena makhluk ciptaan Allah, maka kita wajib untuk menjaga atau merawat tumbuhan. Nah, selanjutnya di sini caranya gimana untuk merawat tumbuhan atau tanaman? Nah, kewajiban kita yang pertama adalah menyiramnya. Menyiram secara teratur. Iya, benar. Biasanya kalau nyiram tanaman itu sehari berapa kali? Kalau nyiram tanaman sehari berapa kali? Bu. 2 kali. Pagi sama kali. Oh iya, ada yang sekali, ada yang 2 kali ya. Biasanya disiram setiap pagi hari atau sore hari ya. Selanjutnya yang kedua adalah memberi pupuk atau nutrisi ya, biar tanamannya semakin subur. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah meletakkan tanaman di tempat yang cukup. Iya, biar tanamannya mendapat sinar matahari, maka harus diletakkan biasanya di halaman rumah ya. Tapi ada juga yang meletakkannya di dalam rumah ya, tergantung tumbuhannya itu bisa hidup di mana ya. Oke, selanjutnya, wah ini salah, harusnya nomor 4 ya. Nomor 4 adalah tidak memetik daun atau bunga sembarangan. Iya, jadi kalau anak-anak yang suka jalan-jalan pagi atau sore ya, sembari olahraga, maka jangan sering itu ya, metik-metik ya.
metik-metik tumbuhan sembarangan ya. Misalnya, wah bunganya bagus banget nih, dipetik gitu ya. Nah itu tidak boleh ya. Jadi kita harus merawatnya. Oke. Selanjutnya adalah manfaat dari tumbuhan. Ya, sebenarnya manfaatnya banyak ya. Di sini ada 4 manfaatnya. Yang pertama adalah membuat udara menjadi segar. Iya, jadi semakin banyak tumbuhan maka udaranya akan semakin segar ya. Kalau misalnya kita jalan-jalan ke Bandung, ke Puncak atau ke tempat-tempat yang banyak tumbuhannya, maka udaranya beda ya. Udaranya beda ya sama di Jakarta ya. Iya, karena dengan banyaknya tumbuhan oksigennya akan semakin banyak ya, udaranya akan semakin segar. Yang kedua manfaatnya adalah menyimpan cadangan air. Oke, kita ke kosmetik dulu ya. Ternyata dari tumbuhan bisa loh dibuat kosmetik ya. Mungkin ibunya suka menggunakan bedak atau yang lainnya. Kemudian bisa juga dijadikan obat-obatan ya. Kita harus bersyukur nih kalau di Indonesia itu tumbuhannya banyak banget ya. Banyak banget tumbuhannya. Rizky, ayo duduk dulu. Nah, belajar ya duduk ya. Atau obat-obatan, obat herbal ya biasanya ya. Obat herbal, racikan, apa? Daun pandan juga ya bisa dijadikan bahan baku makanan. Nih yang ketiga manfaatnya sebagai bahan baku makanan. Ya, banyak ya bisa digunakan ya, mamahnya suka masak sayur ya dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang keempat menyimpan cadangan air sehingga mencegah banjir. ya. Jadi hutan-hutan yang lebat itu pohonnya besar-besar itu menyimpan cadangan air sehingga tidak akan terjadi longsor ya. Kalau misalnya anak-anak melihat berita ya ada longsor gitu kan karena kandungan airnya terlalu banyak sedangkan pohonnya itu sedikit. Nah, makanya kita harus melestarikan tanaman yang ada. Gitu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini nih. Kita lanjut memanfaatkan tumbuhan. Ya. Gimana caranya kita nih untuk memanfaatkan tumbuhan? Yang pertama adalah makanan. Oke, cukup dulu Menghabiskan makanan. Ya, kita di nomor 1 dulu yaitu menghabiskan makanan. Siapa di sini yang suka makannya itu nggak habis? Siapa? Habis ya? Ya, harus dihabiskan karena proses pembuatannya itu cukup lama ya. Maka makannya harus dihabiskan ya. Nggak boleh dibuang-buang makanannya. Kemudian yang kedua apa? Tidak mengambil makan secara berlebihan. Ya, jadi karena kita harus menghabiskan makanan yang ada, ketika kita melihat makanan, aja ya. Iya betul, makannya secukupnya aja. Jangan, wah ada bakso, wah ada pizza, wah ada apa lagi. Makannya banyak ngambil ya, tapi tidak dihabiskan. Jadinya nanti terbuang-buang. Itu tidak boleh ya. Kemudian yang ketiga apa? Membeli bahan makanan secukupnya. Iya, membeli bahan makanan secukupnya saja ya. Misalnya mau beli sayur kangkung gitu ya. Sayur kangkungnya secukupnya saja. Nanti kalau terlalu banyak tapi yang makan sedikit, nanti layu malah jadi terbuang gitu ya. Nah, yang keempat apa nih yang keempat? Membuat pupuk kompos dari makanan. Ya, nah kalau misalnya ada makanan-makanan sisa yang tadi tuh terbuang atau setelah masak ya ada kulit-kulitnya, kulit sayurannya itu dibuang, maka bisa dijadikan pupuk tadi ya dari makanan-makanan sisa tadi.
Nah, yang harus anak-anak ketahui selain kita wajib merawat dan memanfaatkan tanaman secara bijak ya. Karena ketika kita tidak bersikap bijak ya, dalam menggunakan hak memanfaatkan tumbuhan, maka secara tidak langsung kita telah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Ya. Harus diingat nih, ternyata misalnya anak-anak makannya nggak habis, terus dibuang-buang. Ternyata itu ada hak orang lain loh. Banyak anak-anak yang belum bisa makan, susah makannya. Atau mungkin anak-anak pernah lihat, oke, suara Ibu sudah terdengar lagi? Putus-putus. Putus-putus, oke. Sudah jelas belum sekarang? Sudah, Bu. Sudah, ya alhamdulillah. Nah, mungkin anak-anak pernah lihat ya, ada anak kecil di pinggir jalan gitu kan, di gerobak, ya belum tentu mereka udah makan atau belum. Nah, itu mereka juga butuh hak untuk makan. Ya kan? Jadi kita harus bersyukur nih, siapa anak-anak semua kelas 4A, kelas 4B, kelas 4C, kalau mamahnya sudah masakin, dimakan, dihabiskan ya. Karena kita nggak tahu di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan. Nah, itu ya. Kita lanjut. Nah, ini dia. Ini adalah proses nih. Proses bisa jadi nasi itu ternyata luar biasa ya. Lama banget. Nggak bisa tiba-tiba nasi udah jadi. Nah, nggak bisa. Tapi yang pertama adalah sawahnya dibajak dulu. Siapa yang pernah lihat sawah lagi dibajak sama kerbau? Saya pernah lihat. Ternyata banyak yang pernah lihat juga ya. Nah, dari sawah dibajak nih sama kerbau, kemudian ditanamin ya padi, pucuk padinya. Itu membutuhkan waktu. Ya, oke. Itu membutuhkan waktu sekitar. Yang keduanya padinya ditanam, Bu. Iya, betul. Padinya ditanam membutuhkan waktu 21 sampai 30 hari. Coba. Nunduk-nunduk tuh petaninya ya. Petani datang nunduk-nunduk buat nanemin selama 1 bulan. Ya kan? Terus udah ditanam-tanemin, apa? Butuh waktu 100 hari. 100 hari buat makan ya, Bu. Iya, 100 hari berapa bulan? Tahun ya, Bu. 100 hari berapa bulan? 136 hari, Bu. Salah. 100 hari itu 3 bulan. Kan 1 bulan itu ada berapa? 1 hari. Sebulan ada 30 hari. Jadi kalau 100 hari 3 bulan lebih. 3 bulan lebih untuk bisa sampai tinggi seperti ini. 30 hari. Ya. Terus setelah udah tumbuh 30 hari. Iya. Padinya nih udah ada benihnya. Kemudian dipanen ya. 12 bulan ya, Bu. Iya, dipanen. Terus padinya bisa diambil ya, di hari ke-20 122 padinya baru bisa diambil. Kemudian padinya harus dijemur dulu, digiling kan? Baru bisa jadi beras. Habis itu dijemur. Iya, habis digiling kemudian bisa jadi beras. Dijemur dan digiling. Setelah Aku jadi kalau beras, pernah ke kampung lihat di pinggir jalan lagi dijemur. iya kan? Lagi dijemur terus ada penggilingnya yang berisik itu, yang besar. Langsung dimakan. Setelah jadi beras nggak bisa langsung dimakan, harus dimasak dulu, kan? Ada yang pakai magicom, ada yang pakai apa lagi? Ada yang pakai kompor juga. Gabah ya, Bu, yang warna coklat. Ada orang bantuin, Bu. Gabahnya. Bantuin ngeringin, Bu.
Lama kan prosesnya? Kalau di sawah kan panas, Bu. Panas petaninya. Maka kita harus Padinya menghabiskan gimana, Bu? apa? Membuka padinya gimana, Bu? Bunga padinya? Kan kalau di sawah panas, Bu. Kalau di sawah nggak ada yang berani buang-buang sawu. Beras, Bu. Iya, butuh waktu yang lama untuk buat sampai jadi nasi itu butuh waktu yang Beras, lama. Bu. Maka anak-anak harus menghabiskan nasi ya. Tanam lagi, Bu. Harus menghabiskan nasi yang dimakan. Oke. Nah, contoh kewajiban dan haknya nih. Kita ambil contohnya adalah buku tulis ya. Buku tulis itu yang anak-anak sekarang lagi pegang terbuat dari serat kayu pohon. Jadi pohon ditebang, serat kayunya diolah, bisa jadi kertas yang sekarang anak-anak pegang. Maka kita punya hak nih. Anak-anak punya hak untuk menggunakan kertas untuk menulis, untuk membaca, ya kan? Tetapi kita juga punya kewajiban untuk menghemat kertas yang digunakan. Biar pohon-pohonnya. Kenapa? Dari bambu petung kayaknya. Kenapa? Oke, kita lanjut ya. Karena kewajiban dan hak itu memanfaatkan tumbuhan. Buku tulis pasti serat kayu pohon yang diolah. Kita punya hak menggunakan kita menulis, tetapi kita juga mempunyai kewajiban menghemat kertas. Ya, oke. Jadi ya, kita punya nih kewajiban dan hak itu saling berkaitan. Jadi ketika kita melakukan kewajiban yang ada, maka kita berhak mendapatkan hak kita. Nah, itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Apa sudah paham semuanya? Sudah paham? Paham, insya Allah ya. Saya belum paham. Bagian mana yang belum paham? Nanti ditulis. Nanti saya lagi cari buku dulu. Nanti PowerPoint-nya Ibu kirim juga ya ke grup kelas. Jadi yang harus anak-anak ingat, tidak usah dicatat. Jadi yang harus anak-anak ingat adalah kita harus merawat tumbuhan yang ada. Itu saja ya. Tidak ada yang bertanya lagi? Saya Bu. Ada? Saya Bu, Radit. Ya, apa Radit? Kenapa itu katanya kertas dari serat kayu ya Bu? Kenapa itu nggak sakit ya kalau dipegang-pegang? Kenapa bisa habis dipegang-pegang? Kenapa nggak sakit kalau dipegang-pegang? Kan itu. Kenapa? Halusin. Keras. Oh, kan sudah diolah. Jadi serat-seratnya itu diolah, terus digiling lagi, baru bisa jadi kertas. Prosesnya juga. Ya Bu. Iya, prosesnya panjang ya. Jadi harus dimanfaatkan. Itu saja ya. Insya Allah semuanya paham ya. Hari ini tidak ada tugas, jadi anak-anak cukup nanti menyimak kembali ya PowerPoint. Itu saja ya, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih semuanya.
Assalamualaikum. Selamat mengikuti pembelajaran Ada, Bu. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.